Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya sudah membuat kamir dari kamar saya sendiri. Sudah merasa happy, enjoy karena sudah diberkati Tuhan, sembuh dari segala penyakit dan sudah balik kemarin masuk ke ruangan sendiri. Dan saya mendapatkan sepatu. Kata Tulus, kita adalah kita seperti sepasang sepatu, selalu bersama tetapi tak bisa bertemu. Sepatu. Rupanya sepatu ini menjadi sepatu barang yang penting bagi para mahasiswa di Jogja. Saya teringat ketika saya SMA De Brito, bukan mahasiswa tapi pelajar, saya mempunyai banyak teman-teman yang kos di sekitar De Brito, di Jalan Solo. Ada yang di Tembangan, ada yang di sekitar Sanata Dharma, semuanya itu kos. Dan kalau anak-anak kos, apapun dimakan. Kalau lapar, apapun akan habis, walaupun makanan yang mungkin tidak menarik. Nah, sepatu ini ternyata sangat berarti. Di depan SMA Kolese De Brito, di Jalan Solo nomor 161, Jalan Adi Sucipto, itu seberangnya ada gedung wanita yang dipakai biasanya untuk pernikahan dalam jumlah besar. Dan tentu saja ada jadwal yang sudah ditulis di situ. Para pelajar, mahasiswa yang uangnya atau uang sakunya pas-pasan biasanya sangat mencermati jadwal pernikahan itu. Nanti kalau sudah ada pernikahan, mereka biasanya langsung memakai sepatu. Tapi kalau nggak punya, pinjam temannya. Maka sepatu ini menjadi hal yang penting. Kemudian dengan pakaian rapi dan akhirnya berangkat untuk kondangan yang tujuannya adalah makan gratis. Saudara-saudari yang terkasih, pokoknya dulu selalu rebutan kalau ada kondangan dan banyak orang ikut makan gratis di situ, makan enak sampai kenyang. Pulang dengan sudah paling hanya salaman dengan pengantin. Kalau tidak salaman juga paling hanya senyum sana senyum sini, kemudian ngobrol dan akhirnya mendapat makan. Yang utama adalah makannya itu bagi para pelajar mahasiswa yang uang sakunya mepet. Maka saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kawin, perjamuan nikah menjadi hal yang menarik. Tanpa diundang pun mereka datang dan mereka berusaha pantas dalam dirinya dengan pinjam sepatu, pinjam baju supaya layak untuk pesta itu dan makan. Injil hari ini juga bicara tentang seorang raja yang melakukan perjamuan nikah, yang menikahkan anaknya dan mengundang banyak orang. Orang-orang yang layak diundang sudah diundang dan mereka ternyata tidak mau datang. Mereka ada yang menggembalakan sapi-sapinya karena baru membeli sapi, menengok kebun karena baru membeli kebun. Mereka ada yang sibuk ini, sibuk itu. Intinya menolak. Maka marahlah raja itu, padahal semua sudah tersedia. Sudah disembelih, dipotong semua, daging-daging disajikan, dan makanan enak, semua pesta sudah siap. Tetapi undangan tidak pada datang. Maka raja itu mengutus para bawahannya untuk menanyakan undangan-undangan itu. Ternyata mereka malah tidak ditanggapi dengan baik. Maka akhirnya raja itu mengatakan, sekarang kamu datang ke pasar, undang semua orang datang ke sini untuk ikut pesta perjamuan nikah anak saya ini. Maka semua diundang dan akhirnya banyak orang yang hadir. Tetapi ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Maka ketika ditanya, kenapa kamu tidak layak memakai pakaian pesta? Orang itu hanya tunduk saja. Akhirnya kemudian ditangkap oleh raja itu karena tidak melayakkan diri. Kemudian dilempar ke dalam penjara. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, perjamuan nikah yang nikmat,
yang sudah tersedia. Kenapa orang-orang itu menolak? Kenapa mereka yang merasa sudah dianggap layak diundang tidak datang? Justru orang-orang sederhana yang akhirnya datang. Karena kesombongan-kesombongan, karena merasa diri tidak butuh masukan, tidak butuh ajaran baru, tidak butuh pembaharuan. Mereka adalah orang-orang Farisi dan para ketua-ketua masyarakat. Ini merupakan perumpamaan Yesus ketika mengkritik para tua-tua dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak menyangka kita melihat orang-orang yang akhirnya mendengarkan firman Tuhan dan mengikutinya. Tidak menyangka bahwa orang tersebut akhirnya menjadi pengikut Kristus, datang dalam perjamuan nikah, dan melayakkan diri, memantaskan diri dengan memperbaiki diri hidupnya, dan kemudian mencoba datang untuk ikut bergembira di dalam iman, dalam pesta nikah sang raja itu. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita duka dari Mangkunegaran Solo, yaitu meninggalnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang ke-9. Dan tentu saja keluarga semua berduka. Selama saya bertugas di Solo, di Purbayan, saya sering keluar masuk di Puro Mangkunegaran ini. Sungguh menarik karena adik bungsu dari Raja Mangkunegara yang ke-9 ini, Gusti Heru, itu dibaptis dan masuk Katolik. Saya heran, maka untuk mengisi acara TV swasta pada waktu itu, saya mewawancarai beliau, Gusti Heru, yang juga seorang pengageng di kerajaan itu, di Mangkunegaran, kemudian sekaligus sebagai pemegang budaya, pengageng budaya, dan menjadi pimpinan Sanggar Tari Suryo Sumirat di Mangkunegaran Solo. Sangat menarik ketika saya wawancarai kenapa masuk Katolik. Katanya keluarga-keluarga itu ternyata ada beberapa yang memang sudah dibaptis. Dan keluarga besarnya sungguh memberi kemerdekaan pada masing-masing untuk memeluk kepercayaannya sendiri. Dan yang menarik dari Gusti Heru, kenapa beliau dibaptis dewasa, itu karena dikatakan cinta menjadi sumber kehidupan dari setiap orang Katolik, dan juga saling mengampuni. Siapapun diampuni sampai 70 kali 7 kali. Itu yang selalu diingat oleh Gusti Heru ketika waktu itu saya wawancarai. Memang Gusti Heru sudah menghadap Tuhan sebelum kakaknya, yaitu Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-9 ini. Tetapi bagaimana peninggalan tari-tarinya Suryo Sumirat sebagai ungkapan dari ekspresinya, ungkapan imannya. Dan tidak diduga ternyata dia mengungkapkan semuanya itu dari kedalaman imannya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin orang tidak tahu bahwa ketika Raja Mangkunegoro itu berada di Jakarta, penanggung jawab di Puro Mangkunegaran itu adalah Gusti Heru, seorang yang rajin ke gereja dan juga mengungkapkan imannya di dalam seni-seni tarinya, dan itu menjadi ungkapan dari kedalaman dirinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita tidak menduga bahwa ternyata orang-orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi sumber kegembiraan masyarakat, untuk mengungkapkan wajah Tuhan yang penuh kerahiman, walaupun lewat seni, lewat tari, walaupun mungkin lewat karya-karya arsitek, fotografi, dan semuanya itu dipakai Tuhan. Maka sekarang kita mungkin bisa belajar mawas diri. Apakah kita yang sudah lama dibaptis ini merasa seperti orang Farisi dan para tua-tua yang sudah merasa sempurna dan tidak butuh pertobatan lagi, tidak butuh Tuhan yang mengampuni, yang menyemangati? Ataukah kita
justru seperti orang kebanyakan yang pada awalnya mungkin tidak diundang, tetapi setelah mengenal Tuhan, mengenal perjamuan nikah itu, kita kemudian akhirnya merasa diri terbuka hatinya untuk ikut terlibat mewartakan wajah Allah dalam setiap kesibukan kita, dalam karya profesi kita, walaupun mungkin hanya sederhana saja. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.